Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini nih, khusus untuk Anda, kita bakal bongkar satu kerangka pikir yang kuat banget. Ini dari bab 3 buku Do Bigger Things, karya Dan McClure dan Jennifer Wild. Sumbernya menarik banget ini. Iya, buku ini memang menawarkan perspektif yang agak beda ya soal inovasi. Betul. Fokus kita kali ini tuh intinya bab 3, 5 sumber kekuatan, atau The Five Sources of Power. Bab ini nggak cuma jelasin apa itu inovasi ekosistem, tapi lebih ke kenapa sih pendekatan ini bisa transformatif gitu. Beda dari cara inovasi yang biasa kita kenal. Benar. Jadi, misi kita bareng nih beberapa menit ke depan, kita mau kupas tuntas kelima sumber kekuatan ini. Kita gali intinya apa, gimana cara kerjanya, dan, nah ini penting, gimana Anda bisa mulai lihat atau bahkan manfaatin kekuatan ini buat hadapi tantangan rumit atau mungkin kejar peluang ambisius yang ada di depan mata. Siap ya kita mulai? Siap dong. Kelima sumber kekuatan ini bisa dibilang kayak bahan bakar roketnya inovasi ekosistem. Ini yang bikin pendekatan ini seringkali bisa ngelewatin batasan-batasan yang dihadapi inovasi yang lebih sendirian gitu. Oke. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi prinsip praktis yang kalau kita paham dan terapin bisa kasih Anda keunggulan. Kekuatan ini juga saling nyambung, kerja bareng buat hasil yang lebih gede. Oke. Mari kita mulai deh dari yang pertama. Sumber kekuatan nomor 1. Akses ke banyak banget balok penyusun. Kayak Lego gitu ya, yang udah ada di sekitar kita. Buku ini nyebutnya lots of building blocks. Iya, betul. Jadi kita nggak harus bikin semuanya dari nol. Bisa orang, organisasi, teknologi, data, bahkan mungkin sumber daya yang selama ini nggak kepake maksimal gitu ya. Tepat sekali. Ini perubahan cara pikir yang penting banget. Dari bikin semua sendiri, jadi merakit dari yang udah ada. Contoh paling gampang ya, yang dibahas juga di buku ini, Airbnb. Ah, iya. Airbnb lagi ya? Iya, mereka kan nggak bangun hotel satupun. Mereka lihat Lego yang nyebar, ada jutaan kamar atau rumah kosong punya orang. Buku ini nyebutnya aset beku tuh. Aset beku, oke. Karena nilainya belum optimal. Di sisi lain, ada orang mau jalan-jalan, butuh nginap. Terus ada teknologi platform buat nyambungin mereka. Plus, yang penting juga, sistem reputasi buat bangun kepercayaan. Nah, Airbnb itu intinya ngerakit ini semua jadi ekosistem layanan nginap yang baru. Wah, itu benar-benar mengubah cara kita lihat sumber daya ya. Mirip kayak Uber atau Gojek juga mungkin ya. Lihat mobil atau motor pribadi orang, aset yang seringnya diam aja, sebagai Lego potensial? Persis. Mereka nggak beli mobil atau motor kan? Enggak. Tapi mencairkan nilai dari aset yang udah dipunya orang lain. Jadi, intinya itu kemampuan ngelihat potensi di hal-hal yang udah ada, yang mungkin tadinya dianggap, ya elah biasa aja atau nggak nyambung gitu ya. Persis. Dan ini nggak cuma aset fisik loh. Lego ini bisa aja keahlian orang, data publik, infrastruktur yang udah ada, komunitas, atau teknologi baru yang muncul tiap hari. Kemampuan buat melihat potensi rakitan dari macam-macam Lego ini, itu sumber kekuatan pertama. Artinya buat kita, buat Anda pendengar, Artinya, Anda bisa rancang solusi inovatif yang gede tanpa harus pusing mikirin punya atau kontrol semua komponen sendiri. Fokusnya jadi kayak arsitek atau perakit yang pinter gitu. oke, menarik. Nah, setelah kita punya Legonya nih, apa yang bikin mereka mau dirakit bareng? Ini nyambung ke sumber kekuatan kedua. Motivasi internal atau built-in motivations. Nah, ini dia. Ini unik ya, soalnya beda sama mesin yang diam aja, Lego di ekosistem. Apalagi kalau orang atau organisasi kan punya mau dan alasan sendiri buat ikut serta. Ini krusial banget. Dinamis. Kayak yang dibilang di buku ini, partisipan di ekosistem itu milih secara aktif. Mereka mau gabung, mau kontribusi, mau terus terlibat kalau mereka ngerasa dapat sesuatu yang berharga buat mereka. Jadi nggak bisa dipaksa ya? Nggak bisa. Dan motivasinya ini bisa macam-macam banget. Ada yang cari untung, ada yang ngejar dampak sosial, ada yang pengen belajar, atau ya sekedar nyari solusi buat masalah dia sendiri. Ekosistem yang bagus itu nggak digerakin satu tujuan kaku dari pusat. Kalau pakai contoh Airbnb lagi, motivasinya kan kelihatan beda-beda ya. Tuan rumah pengen duit sewa tambahan, Betul. tamu pengen nginep yang unik atau murah. Bahkan orang kaya tukang bersih-bersih atau fotografer properti punya motivasi ekonomi sendiri buat nyimbrung. Jadi kuncinya itu mastiin semua dapat sesuatu gitu. Tepat. Dan buku ini nunjukin yang lebih dalam lagi. Justru karena motivasinya beragam, bahkan di dalam satu kelompok yang sama,
itu malah jadi kekuatan. Maksudnya, Ya, misalnya tamu Airbnb, ada yang nyari murah banget, ada yang mau mewah, ada yang butuh buat keluarga. Buku ini pakai analogi kuda poni. Ekosistem yang oke itu harus bisa nyediain kuda poni, imbalan atau nilai yang pas buat tiap tipe partisipan. oke, kuda poni ya. Lucu juga istilahnya. Iya, jadi kalau motivasi mereka ini terpenuhi, ekosistemnya bisa tumbuh sendiri, sustain, karena orang punya alasan kuat buat terus ikut, bahkan ngajak yang lain. Buat Anda, ini artinya harus paham banget apa sih yang bikin berbagi calon partisipan itu mau gerak. Anda harus jadi ahli nyocokin kuda poni. Oke, dari ngerakit Lego dan manfaatin motivasi internal, kekuatan berikutnya ini kayaknya lebih nakal nih. Kemampuan mendobrak aturan atau rule breaking. Wah, ini potensinya bisa ngubah peta persaingan banget kayaknya. Memang potensinya begitu. Inovasi ekosistem itu sering bikin Anda nggak terikat sama aturan main lama, struktur industri yang kaku, atau ketergantungan sama perantara. Jadi bisa bikin aturan sendiri. Bisa dibilang gitu, Anda bisa bikin lapangan main baru yang aturannya justru nguntungin pendekatan Anda. Jadi nggak usah capek-capek menang di game yang dibikin orang lain, mending bikin game sendiri. Atau standar kamar yang seragam kayak hotel jaringan. Persis. Mereka definisiin ulang menyediakan akomodasi. Atau contoh lain, Dollar Shave Club. Oh ya, pisau cukur itu ya? Betul. Mereka lihat industrinya dikuasai pemain gede, model bisnisnya jualan di toko, margin gede diisi ulang. Dollar Shave Club dobrak itu pakai model langganan langsung ke konsumen. Lewat online ya? Iya. Nggak rebutan tempat di rak supermarket. Mereka ubah medan perangnya, bypass aturan main yang ada. Wah, ini strategis banget ya. Berarti pemain baru atau yang lebih kecil nggak perlu takut lawan raksasa kalau bisa pinter desain ulang ekosistemnya. Bikin aturan beda yang untungin mereka. Tapi, ada tantangannya nggak sih kalau dobrak aturan gini? Pasti ada yang nggak suka kan? Ya pasti ada. Mendobrak aturan itu sering ngundang reaksi dari pemain lama atau bahkan regulator. Tapi, nah ini kekuatannya ekosistem. Dia sering bisa gerak lebih cepat dan nyebar daripada respon struktur lama. Dan karena nilainya dirasain banyak partisipan, ingat kekuatan nomor 2 tadi. Sering muncul dukungan dari pengguna atau mitra. Jadi intinya, kekuatan ini kasih Anda kemampuan buat menari ngelilingin hambatan, bukan nabrakin iri. Anda bisa desain sistem yang kerja buat Anda. Luar biasa. Oke, udah ngerakit motivasi, dobrak aturan, terus ada kekuatan keempat, sinergi ajaib atau magical synergies. Buku ini bilang, ini kayak fenomena di mana keseluruhan jadi lebih gede, kadang nggak disangka-sangka, daripada cuma jumlah bagian-bagiannya, kayak paduan suara tadi ya. Iya, ini salah satu yang paling keren dari ekosistem. Inovasi biasa kan seringnya fokus optimalin satu bagian aja. Kalau ekosistem, itu soal interaksi antar bagian. Interaksinya ya. Bah, interaksi ini yang sering munculin nilai tambah baru, efek jaringan, atau lingkaran positif gitu. Seringnya tanpa perlu modal tambahan gede dari si perancang awal. Contohnya tadi, Airbnb di suatu daerah bisa bikin restoran lokal rame. Oh iya benar. Sebaliknya, restoran yang asik bikin daerah itu makin menarik buat turis, makin banyak listing Airbnb. Saling nguatin gitu. Dan sinergi ini bisa tumbuh terus itu ya. Misalnya ekosistem Airbnb, terus nambah ada layanan antar makanan, tur lokal, laundry, yang semuanya saling untung dan bikin platform utamanya makin kuat. Gimana caranya biar sinergi ini muncul? Kuncinya seringkali bukan ngontrol semua interaksi, tapi memungkinkan terjadinya hubungan yang bernilai. Karena batas ekosistem itu nggak kaku, gampang buat pemain baru masuk, nemuin celah nilai, yang akhirnya bikin ekosistem makin kaya buat semua. Kayak platform App Store gitu ya? Nah, itu dia. Kayak Android atau iOS. Nilai utamanya bukan cuma OS-nya, tapi sinergi dari jutaan aplikasi bikinan pihak ketiga, peran arsitek ekosistem lebih kayak fasilitator, nyediain platform atau standar, biar sinergi ini tumbuh. Buat Anda, ini potensi bikin nilai eksponensial, bukan cuma nambah satu-satu, fokusnya gimana nyambungin elemen yang pas. Oke. Ini membawa kita ke kekuatan terakhir, nomor 5. Fleksibilitas adaptif atau adaptive flexibility. Wah, di dunia yang berubah cepat banget gini, kemampuan buat adaptasi, belok arah, atau bahkan melarin fungsi inovasi kita, kayaknya penting banget ya. Penting banget. Buku ini juga nyorot pergeseran penting. Dulu mungkin tujuannya bikin sesuatu yang kokoh kayak benteng, tahan perubahan.
Sekarang, yang lebih berharga itu seringnya bikin sesuatu yang lentur kayak bambu. Lentur kayak bambu, oke. Bisa nekuk nyesuaiin diri, tapi nggak patah pas ada angin perubahan. Ekosistem, karena sifatnya nyebar dan terdiri dari banyak bagian yang lumayan mandiri, itu secara alami lebih fleksibel. Kalau satu bagian keganggu atau perlu berubah, seluruh sistem nggak langsung ambruk. Komponen lain bisa nyesuaiin ya. Bisa nyesuaiin atau komponen baru bisa masuk ngisi kekosongan. Contoh Airbnb yang bisa jalan di ratusan ribu kota dengan aturan dan budaya beda-beda itu pas banget ya. Tapi yang lebih keren lagi, itu pas mereka pakai airbnb.org buat respon krisis kemanusiaan. Nah, itu dia. Kayak nyediain tempat buat pengungsi atau petugas bantuan. Ini kan fleksibilitas fungsi yang luar biasa, bukan cuma adaptasi pasar. Itu contoh sempurna. Kemampuan buat cepat muter atau adaptasi aset inti ekosistem dalam hal ini ya, rumah dan tuan rumahnya buat tujuan beda banget pas darurat, itu nunjukin fleksibilitas yang susah dicapai organisasi yang kaku. Udah bantu banyak orang ya katanya. Ratusan ribu orang sejak 2012. Ngelola fleksibilitas ini memang butuh cara mimpin yang beda ya. Lebih ke ngarahin dan berdayain, bukan ngontrol ketat. Buat Anda, artinya inovasi yang Anda bangun pakai prinsip ekosistem, itu nggak gampang usang atau hancur karena perubahan. Dia punya kapasitas buat evolusi. Jadi kelima sumber kekuatan ini banyak pilihan balok penyusun, motivasi internal, mendobrak aturan, sinergi ajaib, dan fleksibilitas adaptif. Kalau digabung, wah ini benar-benar jadi resep yang beda dan kuat banget buat bikin perubahan ya. Studi kasus Airbnb yang muncul terus tadi memang efektif banget nunjukin gimana kelimanya nyambung dan kerja bareng. Betul. Dan satu hal penting banget nih yang juga kerasa dari contoh lain di buku ini. Kekuatan ini tuh sama sekali nggak cuma buat raksasa teknologi atau startup keren di Silicon Valley. Oh ya, Prinsip ini berlaku dan bisa dipakai di berbagai skala dan sektor. Coba pikirin inisiatif sosial kayak Arafin Eye Care di India, bikin ekosistem buat layanan mata murah buat jutaan orang. pernah dengar itu? Atau Solar Sister yang berdayain perempuan pengusaha di Afrika buat jual solusi energi bersih. Mereka juga pakai prinsip-prinsip ini kok, ngerakit sumber daya lokal, manfaatin motivasi ganda, ekonomi dan sosial, dobrak model distribusi lama, bikin sinergi komunitas, adaptasi sama kondisi lokal. Ini alat buat siapa aja yang mau atasi tantangan gede dan lakuin hal yang lebih besar. Penjelasan ini benar-benar bikin kita lihat inovasi dari sudut pandang yang lebih luas ya. Rasanya kayak geser dari fokus ke produk atau layanan doang, jadi kayak arsitek ekosistem. Orang yang ngerancang dan ngatur sistem kompleks biar jalan efektif dan kasih nilai terus-menerus. Jadi, apa nih intisari utama buat pendengar kita dari bab 3 ini? Intisari utamanya menurut saya sih ini soal pemberdayaan. Anda sekarang jadi sadar kalau Anda punya akses ke seperangkat alat yang jauh lebih canggih buat wujudin perubahan. Anda nggak usah lagi ngerasa dibatasin sama sumber daya internal doang, atau sama aturan main yang udah ada. Anda diberdayakan buat lihat lebih luas, nemuin Lego di mana-mana, merakit lebih pintar, memanfaatkan motivasi dan sinergi, bertindak lebih berani, dobrak aturan dan adaptasi. Kekuatan ini tuh intinya ada di sekitar Anda, tinggal dikenali dan dimanfaatin aja. Dan sebagai penutup nih, buat Anda renungkan dalam konteks Anda sendiri, dari kelima sumber kekuatan yang kita kupas tadi, banyaknya balok penyusun, keragaman motivasi internal, peluang dobrak aturan, potensi sinergi ajaib, sama kekuatan fleksibilitas adaptif, kira-kira mana nih satu atau dua yang paling kerasa nyambung atau paling potensial buat Anda mulai pakai sekarang? Kekuatan mana yang bisa jadi kunci pembuka buat Anda hadapi tantangan atau kejar peluang di depan mata, buat benar-benar mulai melakukan hal yang lebih besar? Terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga obrolan soal bab 3 Do Bigger Things ini ngasih inspirasi dan mungkin beberapa ide praktis ya buat perjalanan Anda. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.